Madura United akan berjumpa dengan Persiraja Banda Aceh yang akan bermain pada hari Senin tanggal 14 Februari, kick off pada pukul 18.15 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Ini merupakan pertandingan ke-23 untuk Madura United dan untuk Persiraja Banda Aceh ini pertandingan ke-25. Artinya Persiraja Banda Aceh lebih banyak memainkan 2 pertandingan dari Madura United. Jadi saya akan mempreview terlebih dahulu untuk data yang dimiliki dari Madura United dan Persiraja Banda Aceh karena saya memprediksi skor ini berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Madura United maupun dari Persiraja Banda Aceh. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya ingin mengajak kalian juga untuk sama-sama melihat dan menyimpulkan bagaimana statistik data yang dimiliki dari tim kesayangan kalian untuk Madura United dan juga Persiraja Banda Aceh. Dan pertandingan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi karena saya hanya ingin memprediksi dari perbandingan data yang dimiliki dari Madura United dan juga Persiraja Banda Aceh karena data bersifat fakta dan real. Oke, sebelum kita masuk ke preview kedua tim, saya ingin melihat dulu ya tata klasemen dari kedua tim. Jika Madura United sekarang berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 26 poin dan Persiraja Banda Aceh di peringkat ke-18 dengan memperoleh 12 poin. Jadi artinya kedua tim sama-sama masih berstatus di tim segmen papan bawah Liga Indonesia. Jadi saya akan mempreview nanti mengikuti standar tim segmen papan bawah Liga Indonesia. Oke, kita langsung bahas dulu dari Madura United. Kita akan bahas dari peringkat klasemen terlebih dahulu bagaimana statistiknya. Madura United dari sekarang berada di peringkat ke-13 dari 22 pertandingan, berhasil mencetak 6 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Berhasil mencetak 27 gol dan kemasukan 26 dengan agregat golnya +1 dan poinnya 26. Jadi kita langsung lihat statistik lini depan dari Madura United bagaimana. Madura United dari 22 pertandingan ini berhasil mencetak 27 gol dengan persentase rata-ratanya 1,23% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Kita langsung lihat bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah itu persentasenya 1,20%, 1,20%. Dan di sini Madura United ini boleh dikatakan sudah pas ya di angka 1,23%. Artinya bahwa Madura United sudah baik ya untuk masalah power mencetak gol. Untuk para pemain yang bisa mencetak gol ini sudah bagus, sudah aman. Ya, tinggal nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah untuk Madura United tetap bisa menjaga konsistensinya. Karena kalau kita lihat standar yang saya berikan itu artinya untuk tim Madura United ini sudah bagus, untuk power mencetak golnya sudah aman. Ya, tinggal nanti kita lihat juga di 3 pertandingan terakhir ada peningkatan atau penurunan justru di lini depan dari Madura United ya. Tapi sebelum ke sana, kita langsung bahas dulu untuk statistik lini belakang dari Madura United. Kita lihat. Madura United dari 22 pertandingan itu kemasukan 26 gol dengan persentase rata-ratanya 1,18% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 2-3. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah itu 1,00% dan ini Madura United sudah di atas dari 1,00% ya, walaupun hanya selisih 0,18%, hanya masalah pembulatan saja. Jadi artinya bahwa di sektor lini belakang dari Madura United ini sudah cukup baik aja udah. Ya, jadi kalau bisa persentasenya lebih diturunkan, artinya jumlah kemasukannya lebih dikecilkan lagi. Ya, karena ini sudah pas banget di standar yang saya sudah berikan. Ya, sudah bagus intinya dari lini belakang dari Madura United ini sudah cukup baik ya. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Madura United di lini belakangnya juga ada perkembangan yang lebih baik. Kita langsung lihat 3 pertandingan terakhir dari Madura United. Madura United kemarin imbang 1-1 dengan Persela Lamongan, lalu menang 2-1 dari PSIS Semarang, lalu imbang 1-1 dengan PSS Sleman. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Madura United berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Belum terkalahkan di 3 pertandingan terakhir. Dan dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 3 gol dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukan golnya 1,00%.
Jadi kita lihat di statistik lini depan dari Madura United, jika kita bandingkan dari 3 pertandingan terakhir dan 22 pertandingan secara keseluruhan, bahwa Madura United di statistik lini depannya tetap konsisten. Untuk power mencetak gol ini tetap bagus, sudah aman. Dibuktikan di 3 pertandingan ini ya, dengan persentase 1,33%. Jadi sudah konsisten untuk lini depan dari Madura United. Alangkah bagusnya nanti lebih ditingkatkan lagi untuk power mencetak golnya. Tapi kalau sementara ini Madura United sudah baik nih untuk masalah para pemain yang bisa mencetak gol ini sudah bagus. Dan kita lihat di lini belakangnya kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Jadi artinya bahwa di 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 22 pertandingan secara keseluruhan, Madura United ini tetap sama ya, cukup baik aja di sektor lini belakangnya karena sesuai dari standar yang saya berikan. Jadi tidak ada grafik yang lebih meningkat lagi, tetap sama aja ya, cukup baik aja udah. Alangkah bagusnya kan kalau presentasinya lebih turun lagi ya, jangan ngepas di 1,00%. Tapi ini sudah bagus intinya, Madura United di 3 pertandingan terakhir di pertahanannya sudah cukup baik aja. Jadi kesimpulannya untuk Madura United di lini depannya tetap konsisten, sudah tetap bagus ya untuk power mencetak golnya. Dan di sektor belakangnya ini juga cukup baik aja sudah. Karena sesuai banget dengan standar saya yang saya berikan, pas banget 1,00% tadi. Ya, jadi itu kesimpulan dari preview Madura United dari statistik datanya. Lalu kita lanjut ke Persiraja Banda Aceh. Kita lihat dulu statistik data klasemennya bagaimana. Persiraja Banda Aceh sekarang berada di peringkat ke-18 dari 24 pertandingan, berhasil mencetak 2 kemenangan, 6 hasil imbang dan 16 kekalahan. Berhasil mencetak 15 gol dan kemasukan 50 gol. Dengan agregat golnya minus 35 dan poinnya 12. Kita langsung lihat untuk statistik lini depan dari Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh dari 24 pertandingan itu berhasil mencetak 15 gol dengan persentase 0,62% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-2. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah itu kan 1,20% dan ini Persiraja Banda Aceh masih di bawah ya dari 1,2, bahkan sudah setengahnya lah boleh dikatakan ya, perbandingannya setengahnya nih dengan standar yang saya berikan. Jadi artinya Persiraja Banda Aceh di power untuk mencetak gol ini sangat minim ya, sangat kurang baik. Kenapa sangat? Karena kalau kita rata-rata per laga, ini Persiraja Banda Aceh belum tentu mencetak 1 gol. Ini masih 0,62%. Jadi masih bergulit di masalah power mencetak 1 gol untuk Madura United, para pemain-pemain dari Persiraja Banda Aceh, Ini ya untuk kesimpulannya bahwa Persiraja Banda Aceh ya sangat kurang baik di sektor lini depannya. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir dari Persiraja Banda Aceh apakah ada peningkatan. Sebelum bahas ke lini depannya di 3 pertandingan terakhir, kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh dari 24 pertandingan ini kemasukan 50 gol dengan persentase rata-ratanya 2,08% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0,5. Jadi kita lihat bahwa standar yang saya berikan untuk maksimumnya ya persentase kemasukan golnya itu 1,00% dan di sini Persiraja Banda Aceh sudah kembali lagi di atas dari 1,00%, bahkan sudah 2 kali lipat dari standar yang saya berikan. Artinya di lini belakang dari Persiraja Banda Aceh ini juga sangat kurang baik. Karena artinya bahwa Persiraja Banda Aceh kalau kita rata-rata per laga itu sudah pasti kemasukan 2. Ini untuk Persiraja Banda Aceh ya, untuk evaluasinya. Tapi nanti kita lihat sama-sama di 3 pertandingan terakhir apakah Persiraja Banda Aceh ada peningkatan di lini depan dan lini belakangnya ya, karena sektor keduanya ini juga sama-sama kurang baik. Kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persiraja Banda Aceh. Persiraja kemarin imbang 1-1 dengan Arema Malang, lalu kalah 0-3 dari Persita Tangerang dan menang 1-0 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persiraja Banda Aceh berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 4 gol dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukannya 1,33%. Jadi kita lihat Persiraja Banda Aceh untuk di statistik ini depannya, kalau kita bandingkan dengan statistik dari 24 ya pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa Persiraja Banda Aceh di lini depannya tetap belum ada peningkatan karena persentasenya masih di bawah dari yang saya berikan ya 1,20%. Jadi belum ada peningkatan, tetap masih bergulit di masalah power mencetak gol untuk
para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Dan di lini belakangnya ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Jadi untuk lini belakang dari Persiraja Banda Aceh ini sebenarnya ada grafik yang naik karena presentasinya turun. Tadi di 24 pertandingan secara keseluruhan kan 2,08 ya. Dan ini justru ada penurunan ya, 1,33. Artinya sudah ada grafik yang baik nih untuk pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Tapi memang kalau ngikutin secara data ini masih kurang baik ya untuk sektor belakang. Tapi intinya untuk Persiraja Banda Aceh ini ada perkembangan yang baik untuk sektor lini belakangnya. Jadi semoga bisa di match-match nanti seterusnya bisa lebih diturunkan lagi ya. Karena ini sangat terlihat ada grafik yang naik di lini pertahanannya. Walaupun secara data kesimpulannya masih kurang baik. Tapi yang penting ada progres yang positif untuk lini belakang dari Persiraja Banda Aceh. Jadi kesimpulannya Persiraja Banda Aceh di lini depannya tetap sangat kurang baik karena tidak ada peningkatan di 3 pertandingan terakhir dan juga 24 pertandingan secara keseluruhan. Tapi di lini belakangnya ada progres yang positif atau ada progres yang membaik, ada grafik yang naik. Ini untuk pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Itu kesimpulannya dari Persiraja Banda Aceh. Jadi saya sudah cukup mempreview untuk Madura United dan juga Persiraja Banda Aceh berdasarkan dari data kedua tim. Jadi sekarang kita saatnya untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan dan yang kurang diunggulkan. Kita langsung bahas dulu dari tingkat klasemen dan segmen klasemennya. Kita lihat di sini Madura United sekarang berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 26 poin dan Persiraja Banda Aceh di peringkat ke-18 dengan perolehan 12 poin. Artinya bahwa di peringkat klasemen ini perbedaannya 14 poin ya. Jadi Madura United lebih diunggulkan karena di peringkat klasemen ini perbedaannya 14 poin. Walaupun di segmen klasemennya kita lihat ini sama-sama di segmen papan bawah ya. Jadi untuk masalah segmen klasemennya ini kedua tim tetap sama statusnya di segmen papan bawah seimbang, tapi di peringkat klasemennya ini Madura United karena perbedaannya 14 poin. Ya, jadi sudah ada peringkat klasemen untuk Madura United dan di segmen klasemennya ini seimbang. Lalu kita bahas langsung untuk data klasemen perform. Kalian bisa cek di deskripsi, kalian bisa baca untuk klasemen perform dari 6 pertandingan terakhir. Saya sudah berikan datanya yang terupdate di bawah. Kalian bisa cek di deskripsi bahwa Madura United sekarang berada di peringkat ke-9 dengan memperoleh hasil 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Dan untuk Persiraja Banda Aceh ini di peringkat ke-14 di klasemen perform dengan memperoleh 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Jadi artinya di sini Madura United ini masuk di segmen papan tengah Liga Indonesia karena di peringkat ke-9 di klasemen performnya ya, bukan tingkat klasemennya. Dan untuk Persiraja Banda Aceh ini tetap di segmen papan bawah. Jadi untuk masalah klasemen perform ini tetap untuk Madura United yang lebih diunggulkan karena kita lihat perbandingan peringkatnya juga peringkat 9 dengan 14 dan juga segmennya ya. Jadi berpengaruh sekali nanti untuk diprediksi skor. Jadi klasemen perform ini untuk Madura United. Kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari kedua tim. Kita lihat bahwa Madura United dari 22 pertandingan ini berhasil mencetak 27 gol dengan persentase 1,23%. Dan untuk Persiraja Banda Aceh dari 24 pertandingan ini berhasil mencetak 15 gol dengan persentase 0,62%. Di sini jelas bahwa Madura United yang lebih baik karena sudah sesuai dari standar yang saya berikan. Untuk power mencetak golnya sudah baik, sudah bagus. Tapi untuk Persiraja Banda Aceh ini masih bergulit di masalah power mencetak 1 gol. Jadi untuk keseluruhan pertandingan ini statistik di depannya itu tetap untuk Madura United. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, jika Madura United berhasil mencetak 4 gol dengan persentase 1,33%, dan untuk Persiraja Banda Aceh ini hanya mencetak 2 gol dengan persentase 0,66%. Jadi di 3 pertandingan terakhir juga untuk Madura United yang kita lihat bahwa ada konsistensi di power mencetak golnya, dan untuk Persiraja Banda Aceh masih tetap sama ya, tidak ada peningkatan di statistik lini depannya. Jadi untuk statistik lini depan keseluruhannya ini diunggulkan oleh Madura United. Lalu kita lihat di statistik lini belakang dari Madura United dan Persiraja Banda Aceh. Kita lihat Madura United dari 22 pertandingan itu kemasukan 26 gol ya dengan persentase rata-ratanya 1,18%. Dan untuk Persiraja Banda Aceh dari 24 pertandingan ini kemasukan 50 gol
dengan persentase 2,08%. Di sini kita lihat bahwa kedua tim sebenarnya sudah sama-sama di atas dari 1,00% ya, data yang saya sudah berikan standarnya. Tapi jelas terlihat di sini Madura United yang lebih baik karena persentasenya ini boleh dikatakan 2 kali lipat ya jumlah kemasukannya dari Persiraja Banda Aceh. Jadi dari pertandingan keseluruhannya, dari 22 pertandingan Madura United dan 24 pertandingan Persiraja Banda Aceh, ini tetap untuk Madura United di sektor lini belakangnya. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, jika Madura United ini kemasukan 3 dengan persentase 1,00% dan Persiraja Banda Aceh ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir ini tetap untuk Madura United, walaupun memang Persiraja Banda Aceh yang seperti tadi saya sudah katakan ada progres yang meningkat. Tapi kalau kita lihat perbandingannya untuk kedua tim ini persentasenya, ini tetap untuk Madura United di 3 pertandingan terakhir. Ya, ini persentasenya. Jadi untuk statistik lini belakang itu lebih diunggulkan untuk Madura United ya daripada Persiraja Banda Aceh. Ini berdasarkan dari data. Oke, jadi itu sudah cukup kesimpulan previewnya bahwa di peringkat klasemen untuk Madura United karena perbedaannya 14 poin, lalu di segmen klasemennya seimbang karena sama-sama di segmen papan bawah, lalu di klasemen perform ini juga untuk Madura United karena Madura United di segmen papan tengah dan Persiraja Banda Aceh di segmen papan bawah, dan untuk statistik lini depan ini juga untuk Madura United, dan di statistik lini belakang ini juga untuk Madura United. Jadi kita lihat bahwa di sini ada dominan untuk Madura United, maka di prediksi pertama berdasarkan dari data ini yaitu Madura United yang lebih diunggulkan dengan persentase 60%. Dan jika memang Madura United berhasil mencetak kemenangan, ya skornya antara 2-0 atau 2-1. Apakah 1-0 bisa? Ya bisa aja. Tapi kalau kita ambil paling ideal itu untuk kemenangan Madura United ini antara 2-0 atau 2-1 ya. 3-0 pun ya bisa kalau lagi on fire. Tapi kalau paling ideal ini 2-0 atau 2-1 ya untuk kemenangan Madura United jika berhasil mencetak kemenangan. Dan di prediksi kedua dengan persentase 25% yaitu seimbang. Jika memang hasil imbang ini terjadi ya skornya antara 0-0 atau 1 sama ya. 2 sama pun ya bisa. Tapi kita lihat juga lini depan dari Persiraja Banda Aceh yang tadi kita sudah sama-sama lihat untuk mencetak 1 gol juga sedikit kesulitan. Maka dari itu yang paling ideal jika emang ini hasilnya akan seimbang ya antara 0-0 atau 1 sama. Dan di prediksi ketiga yaitu Persiraja Banda Aceh dengan persentase 15%. Jika Persiraja Banda Aceh berhasil mencetak kemenangan maka skornya antara 1-0 atau 2-1 ya. Jadi itu paling ideal, tapi ya 1-0 ya untuk kemenangan Persiraja Banda Aceh. Jadi ini kesimpulannya bahwa prediksi tertinggi berdasarkan dari data memang ada nama Madura United yang lebih diunggulkan dengan persentase 60%, lalu diikuti hasil seimbang dengan persentase 25%, dan prediksi ketiga yaitu Persiraja Banda Aceh dengan persentase 15%. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa ini hanya prediksi berdasarkan dari perbandingan data, bukan sesuai di lapangan nanti. Jadi bisa saja hasil imbang atau Persiraja Banda Aceh yang berhasil mencetak kemenangan, karena ini sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi ya. Dan kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai data ini Madura United akan menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persiraja Banda Aceh yang berhasil mencetak kemenangan. Jadi itu aja prediksi skor yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, terutama yang nggak di skip. Respect buat kalian. Dan nanti kita ketemu di preview, review, atau prediksi skor selanjutnya. See you.